warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Setelah kita melewati bulan Ramadan, yang mana di bulan Ramadan kita telah melaksanakan berbagai macam kewajiban, ketaatan, dan tentunya kita berharap seluruh kebaikan kita, ketaatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah melewati itu semua, kita masih dipertemukan oleh Allah dengan bulan Syawal. Dan di bulan Syawal ini tentunya kita harus membuktikan diri sebagai hamba-hamba Allah yang sukses dalam melaksanakan ibadah dan ketaatan di bulan Ramadan. Kesuksesan ibadah Ramadan kita itu ya terlihat nanti di bulan Syawal ini. Apakah kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, ataukah Ramadan tidak merubah apa-apa? Maka mari kita istiqomahkan, kita lestarikan kebaikan-kebaikan yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan, baik itu puasa, kemudian sholat malamnya, minimal sholat witir jangan ditinggalkan. Karena banyak orang yang selepas atau ketika keluar dari bulan Ramadan, mereka meninggalkan apa-apa yang biasa dikerjakan, meninggalkan sholat malamnya, meninggalkan sholat witirnya, meninggalkan ngajinya, kembali ke seperti sebelum datangnya bulan Ramadan. Ini satu hal yang perlu kita ingat bersama, bahwasanya ketaatan kita kepada Allah tidak boleh hanya terlihat di bulan Ramadan, tapi kita harus melestarikan ketaatan tersebut di luar bulan Ramadan. Karena Allah yang kita sembah di bulan Ramadan juga Allah yang kita sembah di luar bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menerima seluruh rangkaian amal ketaatan kita, dan mudah-mudahan juga di bulan Syawal ini kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum saya melanjutkan, tentu saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbalallahu siyamana wa qiyamana wa salihati a'malina. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, kita melanjutkan kajian rutin kitab Riyadhus Shalihin. Terakhir itu bab tentang larangan an-niyahah, larangan meratap. Tahrimun niyahah 'alal mayyit, larangan meratapi mayit. Waladmil khaddi wa syaqqil jaib, dan diantara bentuk meratap itu memukul pipi, merobek pakaian, menggunting rambut atau mencabutnya atau menggondolnya, atau mengucapkan doa-doa yang tidak baik. Semua perbuatan ini termasuk dosa besar. Niyahah, meratap, berteriak-teriak ketika mengalami musibah, kematian,
Bahkan ada yang sampai memukul diri, memukul-mukul dirinya, merobek-robek. Itu semua perbuatan dosa, bahkan termasuk dosa besar. Kita sudah membaca hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man daraba al-khudud wa syaqqa al-juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah." Bukan dari golongan kami siapa yang darabal khudud, yang menempeling pipinya, menampar wajahnya, yakni melukai dirinya, memukul-mukul dirinya. Wa syaqqal juyub, merobek pakaiannya, jaibun, tempat yang terbuka, ya jaib, merobek-robek. Wada'a bid'awal jahiliyah, demikian pula bukan dari golongan kami orang yang mengungkapkan ungkapan-ungkapan atau teriakan-teriakan seperti orang jahiliyah. Contohnya, wa sanada, wahai orang yang menjadi tulang punggung, ya, dengan teriak. Itu kebiasaan orang jahiliyah. Jadi dia berteriak-teriak dengan keras dengan menyebut kebaikan-kebaikan orang ini. Terkadang apa yang disebut bukan merupakan kebaikannya, ya, walaupun yang disebut benar, itu terlarang, itu termasuk dakwal jahiliyah. Waalaikumsalam. Yang tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan di dalam Islam. Tidak boleh ada teriakan-teriakan ketika ada musibah kematian, baik itu teriakan kesedihan atau teriakan-teriakan untuk memuji-muji, memanggil-manggil orang yang sudah mati. Ya fulan, kenapa Anda? Ya, itu tidak diperbolehkan. Itu semua termasuk tradisinya jahiliyah, tradisi orang-orang jahiliyah. Kemudian juga kita membaca hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mayyit yu'adzab fi qabrihi bima niha alaihi. Mayit itu akan disiksa di kuburannya disebabkan karena ada yang meratapi, karena dia diratapi. Mayit disiksa karena keluarganya meratapi atau ada orang yang meratapi dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan bahwa mayit itu akan tersiksa atau disiksa. Ada ulama yang berpendapat disiksa artinya dia merasa tersiksa. Namun jumhur, mayoritas berpendapat huwa man awsa, yang disiksa itu kalau dia berwasiat kepada keluarganya. Kalau dia berwasiat kepada keluarganya. Nanti kalau saya mati, tunjukkan kesedihan di hadapan masyarakat. Teriak-teriak, biar tahu siapa saya ini. Sebutkan kebaikan-kebaikan saya. Maka orang seperti ini pasti akan disiksa karena dia berwasiat. Ini penafsiran para ulama terkait dengan hadis ini. Mayit diratapi, mayit tersiksa karena dia diratapi. Kenapa ulama melakukan penafsiran bahwa dia diratapi kalau dia berwasiat? Karena di dalam Al-Quran dijelaskan orang itu tidak akan memikul dosa orang lain. Itu konsep dasar dalam Islam. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Maka orang yang tidak berbuat dosa,
dan tidak menyuruh orang berbuat dosa dan tidak menyebabkan orang lain berbuat dosa, dia tidak akan menanggung dosa siapapun. Dia akan menanggung dosa kalau dia menyuruh atau menyebabkan orang itu berbuat dosa. Tapi kalau dia tidak menyuruh, tidak menyebabkan orang lain, tidak berwasiat, maka Allah mengatakan seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Maka hadis ini ditafsirkan bahwa mayit diratapi bukan semata-mata karena tangisan keluarganya, tapi karena ada andil dari mayit tersebut yang menyebabkan keluarganya menangisi. Ada sebagian ulama waqala akharun, sebagian berpendapat huwa man lam yusi bi adamin nawa alaihi li'anna al-wasiyah bidzalika wajib 'inda haula. Ada sebagian ulama berpendapat mayit itu akan disiksa dengan ratapan keluarganya kalau dia tidak pernah berwasiat agar tidak meratapi dirinya kalau mati. Karena menurut sebagian ulama berwasiat kepada keluarga, hei keluarga jangan meratapi, kalau saya mati itu adalah kewajiban. Kalau dia tidak berwasiat dan keluarganya meratapi, dia berdosa. Ini menurut sebagian ulama. Dan dari pendapat ini kita punya kewajiban berpesan kepada keluarga, jangan sampai ada di antara kalian yang melakukan niyahah, ratapan, menangis dengan berteriak-teriak atau memukul-mukul wajah atau mengungkapkan kata-kata yang menunjukkan ketidakridhaan. Itu kewajiban kita. Apalagi kalau kita melihat keluarga kita itu ada orang-orang yang lemah. Dari mana kita tahu? Dari beberapa kasus sebelumnya. Oh, si fulana ini kalau ada orang meninggal, dia bersikap melampaui batas. Maka kita yang sudah tahu, sampaikan. Wasiati, jangan sampai kamu meratapi seperti itu. Kalau dia mati kemudian masih diratapi, maka seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Jadi tidak ada dosa orang lain yang kita pikul selama kita tidak ada andil sama sekali dalam perbuatan dosa orang tersebut. Ini juga yang menjadi jawaban ketika kita ditanya gimana dengan orang tua yang anaknya jahat, yang anaknya durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka orang tua menanggung dosa. Jawabannya, orang tua akan menanggung dosa kalau dia lalai dalam mendidik putra-putrinya. Orang tua menanggung dosa kalau dia abai terhadap pendidikan agama, pendidikan akidah, pendidikan akhlak. Dia remehkan anaknya sehingga menjadi anak yang tidak soleh. Maka orang tua bertanggung jawab di hadapan Allah. Karena Allah Azza wa Jalla firman, ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Namun kalau orang tuanya sudah maksimal, dia memberikan nasihat, dia mendoakan, dia sekolahkan di sekolah-sekolah yang di situ ada pendidikan akhlaknya kuat, ternyata anaknya masih mokong, masih nakal, durhaka sampai mati anaknya seperti itu, maka bukan salah orang tua. Itu sudah bukan tanggung jawabnya dia. Nabi itu berupaya sekuat tenaga mengislamkan siapa? Abu Talib, ternyata nggak masuk Islam. Anaknya Nabi Nuh, anaknya Nabi Lut itu kufar. Apakah orang tuanya disiksa Nabi Nuh? Nah. Kenapa? Bukan salahnya dia selesai. Tugasnya kita hanya menyampaikan, mendidik, membina secara optimal, maksimal. Tapi kalau orang tuanya abai, ya disekolahkan di sekolah-sekolah, oh ya dalam tanda kutip favorit internasional, walaupun dah ada pelajaran akidah wala akhlak, hanya karena ini mengejar dunia, lalu anaknya jahil terhadap akidah bahkan menyimpang, tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Karena dia punya andil. Dia punya andil yang menyebabkan anaknya jauh dari agama. Maka seorang muslim ketika dia tahu keluarganya itu lemah ya, dalam menghadapi musibah, dia harus memberi wasiat. Dia harus memberi wasiat. Bahkan kalau dia melihat keluarganya kuat, tetap dia harus beri wasiat menurut sebagian para ulama. Kemudian dari Abi Burdah, beliau berkata, waji'a Abu Musa faghusya alaihi. Abu Burdah ini anaknya Musa al-Ash'ari. Dia berkata, Abu Musa sakit, faghusya alaihi, kemudian pingsan. Wa ra'suhu fi hijri imra'atin min ahlihi. Kepalanya itu berada di pangkuan salah satu wanita dari keluarganya. Fa aqbalat tasihu bi rannatin falam yastati an yarudda 'alaiha syai'an. Maka si wanita ini ketika melihat Abu Burda atau ketika melihat Abu Musa pingsan dan dikiranya meninggal, maka dia pun tasihu bironna, berteriak dengan keras, histeris, jerit. Abu Musa tidak bisa berkata apa-apa sampai Abu Musa sadar, afaq. Ternyata tadi dia pingsan. Ketika dia sadar, dia pun mengingatkan, ana bari'un mimman bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berlepas diri dari perbuatan yang Nabi berlepas diri dari perbuatan tersebut. Nabi berlepas diri dari siapa? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas saliqah. Nabi berlepas diri dari saliqah, yakni wanita yang mengangkat suaranya karena meratapi kematian keluarganya. Teriak-teriak, itu saliqah. Nabi berlepas diri dari mereka. Wal haliqah, wanita yang menggunting, mencukur rambutnya ketika musibah. Wasyaqah, wanita yang merobek-robek pakaiannya ketika menghadapi musibah. Nabi berlepas diri dari mereka. Dan kata-kata wanita di sini bukan berarti ini hanya khusus, dosa ini khusus buat mereka. Kalau rejal, kalau laki-laki melakukan demikian tidak dosa, tidak. Kenapa yang disebut wanita? Karena biasanya yang melakukan tindakan-tindakan ini adalah wanita. Namun kalau ada laki-laki kemudian yang ngerobek-robek ketika terjadi musibah, berteriak-teriak, memukul-mukul dirinya, dia terkena ancaman dari Rasulullah SAW. Jadi penyebutan wanita ini bukan pengkhususan, tapi sebagai penyebutan yang menunjukkan terjadinya sesuatu yang biasa dilakukan oleh mereka. Ada laki-laki yang meratap banyak, laki-laki teriak-teriak, ya ada. Itu juga dilarang. Bukan dilarang, ya terkena ancaman sebagaimana ancaman yang diarahkan kepada kaum wanita yang melakukan ratapan. Afadal hadis ini memberikan faedah at-tanfiru syadid min hadhihi al-umur. Ancaman yang keras dari perkara-perkara ini, yaitu mengangkat suara, meninggikan suara, berteriak-teriak, bin niyah wan nadab 'alal mayyit, ketika terjadi musibah kematian di hadapan mayit, wa halq aw shadd as-sa'r aw taqti' aw shaqq ath-thiyab, mencukur, mengikat atau memotong atau merobek pakaian. Aw ma yaf'aluhu ba'dul juhala, atau yang dilakukan oleh sebagian orang-orang jahil, min italati syu'ur, seperti sebaliknya, bukan dipotong tapi dipanjangkan, wa ghairi dzalik. Ya. Jadi dalam rangka meratapi
Jadi ada orang yang meratapi dengan menggunting, memotong, ada yang meratapi dengan membiarkan. Dua-duanya termasuk perkara jahiliyah. Kemudian dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man niha alaihi fa innahu yu'adzabu bima niha alaihi yaumal qiyamah. Muttafaqun alaih. Man niha alaih, siapa yang diratapi, maka sesungguhnya dia diazab dengan apa yang dia ratapi pada hari kiamat. Ini sudah di hadis yang pertama. Afadzal hadis anna al-mayyit yu'adzab bisabab niyahati ahli yaumal qiyamah wa huwa mahmul ala man awsa bin niyaha alaihi ba'da mautihi. Bahwa mayit itu akan disiksa disebabkan oleh ratapan keluarganya pada hari kiamat, dan hadis ini pengertiannya dibawa pada atau jika seorang berwasiat kepada keluarganya. Ketika seorang berwasiat, kalau saya mati kamu ratapi, atau dia tidak berwasiat kepada keluarganya, tapi dia tidak berwasiat kepada keluarganya untuk meratapi, tapi berwasiat untuk memanggil orang-orang yang meratapi. Ya, sebagaimana di tradisi kelompok lain, yaitu ada ratapan-ratapan itu, bahkan dibayar untuk meratapi si mayit. Dan ini terjadi ikhwani fillah, ya tadi ya, faktornya apa? Untuk popularitas si mayit ini. Ya, bahkan orang mati pun masih butuh popularitas, masih senang ya dibangga-banggakan. Ada orang seperti itu. Dia mati pun itu masih ingin ditinggikan namanya. Atau keluarganya yang ingin melakukan demikian itu. Kemudian dari Ummu Atiyah Nusaybah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, beliau berkata, akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indal bai'a alla nanuh. Muttafaqun alaih. Ummu Atiyah Nusaybah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kami ketika baiat agar tidak meratap. Jadi di antara butir-butir baiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para wanita adalah agar para wanita tidak melakukan perbuatan meratapi. Kenapa sampai itu dimasukkan di dalam butir-butir baiat? Karena itu merupakan akhlaknya orang jahiliyah. Perbuatan yang banyak terjadi di masa jahiliyah. Maka Nabi SAW berulang-ulang mengingatkan masalah ini, bahkan sampai dimasukkan di dalam butir-butir baiat. Baiat itu janji setia. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Umiya ala Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu, faja'alat ukhtuhu tabki wa taqul wa jabala wa kada tu'addid alaihi. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Abdullah bin Rawaha pingsan, kemudian saudari perempuannya menangis sambil berkata, wahai laki-laki yang menjadi tulang punggung kita, wa ya jabala, ya, wa kada, mengungkapkan kata-kata pujian terhadap Abdullah bin Rawaha. Tu'addid alaihi, ya, dia sebut berbagai macam pujian-pujian, tadkur syama'ilahu ala tariqati ahli jahiliyah, menyebutkan kebaikan-kebaikannya sebagaimana orang-orang jahiliyah, dengan caranya orang-orang jahiliyah. Faqala hina afaq, maka Abdullah bin Rawaha ketika dia sadar dari pingsannya, dia mengatakan, ma qulti syai'an illa qilali, apa yang tidaklah kamu memuji saya kecuali
akan ditanyakan kepada saya, kamu seperti yang dipuji itu. Kamu seperti yang dipuji itu. Jadi jangan sembarangan memuji saya, nanti saya ditanya nanti di hari kiamat itu. Jangan ngomong seperti ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ishtaka Sa'id bin Ubadah radhiyallahu anhu syaqwa فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. Abdullah bin Umar berkata, Sa'id bin Ubadah beliau mengadukan tentang sakit yang dialami. Sakit Sa'id bin Ubadah radhiyallahu anhu. Maka dijenguk oleh Rasulullah SAW. Bersama dengan Nabi ada Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud. Falamma dakhala alaihi wajadahu fi ghasyatin. Ketika Nabi menemuinya, ternyata Sa'ad bin Ubadah ini dalam kondisi pingsan. Kata Nabi, aqadha? Apakah dia sudah meninggal? Qalu la ya Rasulullah, belum ya Rasulullah. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun menangis. Falamma ra'al qaumu buka'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bakaw. Tatkala mereka melihat Nabi menangis, mereka pun menangis. Qala ala tasma'un, kata Nabi, maukah kalian mendengar atau dengarkan, kata Nabi, innallaha la yu'adzibu bidam'il ain wala bihusnil qalb walakin yu'adzibu bihadha wa asyara ila lisanihi aw yarham. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak mengazab, tidak menyiksa seseorang disebabkan oleh tangisannya. Allah tidak menyiksa seseorang disebabkan oleh kesedihan hatinya. Akan tetapi siksa Allah ditimpakan bagi yang tidak bisa menjaga lisannya. Di dalam riwayat yang lain, au yarham, Allah menyiksa atau memberikan rahmat itu disebabkan oleh lisan. Artinya tangisan seseorang ketika ditinggal wafat itu tidak dosa dan tidak menyebabkan Allah menyiksa orang tersebut. Karena menangis itu sesuatu yang wajar, natural, itu tabi'i, ada pada diri semua manusia. Demikian pula ketika seseorang sedih sekali, ditinggal wafat oleh orang yang dia cintai, itu juga tabi'i, sesuatu yang wajar, dan Allah tidak akan menyiksa. Tapi Allah menyiksa kalau lisannya tidak mampu mengucapkan kata-kata yang baik. Lisannya tidak mampu dikontrol sehingga berteriak-teriak. Disebabkan itulah Allah akan mengadab. Demikian pula Allah akan memberikan rahmat disebabkan oleh lisan. Kalau tangisan dan hati, kesedihan hati, itu tidak ada hukumnya, karena itu bagian dari hal yang menjadi tabiatnya manusia. Semua orang, kafir, muslim, saleh, taleh, kalau ditinggal wafat pasti sedih, menangis, wajar. Namun lisan yang menentukan dia dapat pahala atau dapat dosa. Hati pun apa yang dia ucapkan. Kalau sedih itu sekali lagi tabi'i, sesuatu yang tabiatnya manusia. Tapi kalau kemudian dia marah, lisannya mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kemarahan, ketidakridhaan, disitulah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengadab seorang hamba. Karena itulah Allah akan mengadab. Maka kata Nabi, innallaha la yu'adzibu bidab'il ain wala bihusnil qalb. Ya, orang sedih terus, hada ma fi syai'. Ya, cuma dia harus jangan sampai kesedihannya itu membuat dia meninggalkan kewajiban, membuat dia sakit, membuat dia mengalami hal-hal yang justru
akan menyebabkan dia lemah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka afadhal hadis ini memberikan pelajaran anna buka'al ain wa husnal qalb indal masaib jaizun la iqaba alaih. Tangisan, kesedihan hati ketika ada musibah itu boleh dan tidak ada hukuman karena itu. Sebagaimana tidak ada pahala ya, karena itu merupakan amrun jibiliyun wa fitri, sesuatu yang jibil, yang natural, yang tabi'i ya, sesuatu yang tabi'i di dalam diri manusia. Wa ammal iqab wa thawab, adapun sanksi dan juga pahala itu terkait dengan as-sukht wa dhajar aw ar-ridha wa tafwid. Terkait dengan apa? Terkait dengan kemarahan, ketidakridhaan, dan pahala pun terkait dengan keridhaan dan juga penyerahan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis ini juga dianjurkan kita menjenguk orang sakit dan bertanya tentang keadaannya, dan ini merupakan hak seorang muslim atas muslim yang lain. Dan hadis ini juga memberikan petunjuk kepada kita tentang kesempurnaan karunia, keutamaan akhlak Rasulullah, kesempurnaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau itu selalu bertanya tentang sahabat-sahabatnya. Beliau datang menjenguk sahabat-sahabatnya yang sakit. Dan kita juga pernah membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau bertanya tentang seorang wanita berkulit hitam, tidak dikenal sama orang sama sekali, tapi Nabi ingat. Wanita yang membersihkan masjid. Ditanya oleh Nabi, di mana fulana? Fulana tidak ada, meninggal. Kenapa kalian tidak ngomong sama saya? Subhanallah ya. Ini Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para rasul. Ya. Allahu Akbar, ini termasuk di antara akhlak yang diperlihatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, menunjukkan tawadhu', menunjukkan tawadhu'nya. Karena terkadang orang ketika sudah merasa dirinya merasa dirinya berada di kedudukan yang tinggi, itu terkadang jarang dia menengok ke bawah, apalagi orang yang paling bawah. Kalau tidak memiliki akhlak tawadhu sebagaimana dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian An Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarabin." Rawahu Muslim. Abu Malik berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-naiha," wanita yang melakukan ratapan, yang meratapi, jika dia tidak bertaubat sebelum kematiannya, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan dipakaikan pakaian dari qatiran. Qatiran itu tir, ya, buat aspal itu, cairan berwarna hitam panas itu. Dia akan dipakaikan dengan pakaian yang terbuat dari tir, wa dir'un min jarabin, dan pakaian yang jarab, itu penyakit yang merusak kulit. Da'un yusibul jild wa yatruk fihi tajawif, pakaian yang merusak pakaian yang ada penyakitnya, penyakit yang merusak kulit. Ini ancaman yang keras bagi wanita yang melakukan ratapan. Dan hadis ini juga memberikan petunjuk kepada kita bahwa orang yang melakukan dosa besar, dia punya kesempatan untuk bertaubat. Dia punya kesempatan untuk menghapus catatan buruknya
dia punya kesempatan untuk menghapus catatan dosanya. Maka Nabi SAW bersabda, "Idza lam tatub," kalau dia tidak bertaubat, belum bertaubat qabla mautiha, sebelum kematiannya. Maka kalau seseorang melakukan dosa besar, dulu dia pernah melakukan ratapan, pernah berteriak-teriak, pernah memukul-mukul wajahnya, pernah merobek-robek pakaiannya, maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala qabla mautiha, sebelum dia wafat. Nah, di sini dikatakan bayanul uqubah syadida lin-naihat wa anna dumu'aha fin niyaha. Ini uqubah syadida lin-naihat, ancaman atau hukuman yang keras bagi wanita-wanita yang meratap, dan dumu'aha, air matanya itu akan menjadi sarana yang memantik api di neraka. Itu merupakan tangisan yang terlarang. Jadi yang dilarang sekali lagi bukan tangisannya, tapi tangisan yang disertai dengan teriakan. Tangisan yang disertai dengan ucapan-ucapan yang menunjukkan ketidakridhaan. Kemudian dari Asid bin Abi Asid At-Tabi'i an imra'atin minal mubayyi'at qalat kana fima akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ma'ruf alladhi akhadha alaina alla na'siyahu fi alla nakhmisha wajhan wala nad'u wailan wala nashqa jayban wa alla nanshura sya'ran. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Dari Asid bin Abi Asid, seorang tabi'in, meriwayatkan dari perempuan yang ikut baiat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dia mengatakan di antara yang diminta dari kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kebaikan yang harus kita lakukan, yang kita tidak boleh melanggarnya, adalah alla nakhmisa wajhan, agar kami tidak melukai wajah kita. Najrah minal khums wa huwa an yujrah zahirul bashara bidhufr. Khums itu melukai luar kulit dengan kuku. Jadi jangan sampai kita melukai diri kita, mencakar-cakar. Nah, khamis mencakar ya, kalau bahasa kita mencakar wajah kita. Wala nad'u wailan, dan juga kita tidak mengucapkan kata-kata ratapan, ya waila, duhai, celaka buat kami, celaka. Kata-kata yang menunjukkan ratapan, agar kami tidak mengucapkan kata-kata itu lagi. Demikian pula Nabi menyuruh kami agar kami tidak merobek pakaian, wa alla nanshura sya'ran. Demikian pula agar kami tidak numazziq, merobek atau merusak rambut kami. Dan ini semua termasuk perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Kemudian Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min mayyit yamut," tidaklah seorang yang meninggal
lalu yang menangisinya berkata, wahai orang yang menjadi tulang punggung kami, wahai fulan, wahai, yakni disebutkan kebaikan-kebaikannya, ditinggikan namanya sebagaimana orang-orang jahiliyah. Maka setiap kali orang ini mengucapkan kata-kata itu, akan diutus 2 malaikat yang akan bertanya kepada si mayit, kamu benar seperti itu, kamu benar seperti itu, ya. Artinya ini ikhwani fillah, ini menunjukkan bahwa perbuatan keluarga yang meratapi itu juga akan menyebabkan kesulitan bagi si mayit. Maka hendaknya seseorang sebelum dia meninggal, dia ingatkan, apalagi sekali lagi kalau dia melihat keluarganya itu lemah dalam menghadapi musibah-musibah. Kalau dia tahu, ya dia harus sampaikan. Nah, pokoknya jangan sampai ada orang yang berteriak-teriak. Bahkan disampaikan hadis-hadis ini. Coba kita baca tentang hadis larangan meratapi ini, ada berapa hadis ini? Ya, ada 10, 11 yang terakhir. Yang terakhir Nabi SAW bersabda, "Ithnatani fin nasi huma bihim kufur, at-ta'nu fin nasab wan niyahatu 'alal mayyit." Kata Nabi SAW, ada 2 perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang itu merupakan perbuatan kufur. Ya, kufur di sini bukan kufur yang mengeluarkan dari Islam. Ya, ini perbuatan orang-orang jahiliyah. Ada 2 perbuatan yang masih dilakukan oleh manusia. Padahal itu perbuatan yang jelek, perbuatan yang buruk, dan termasuk perbuatan jahiliyah. Apa kata Nabi SAW? 2 perbuatan tersebut, at-ta'nu fin nasab, mencela nasab, mengecek nasab orang, mencela, merusak nasab orang, mencela nasab seseorang, wan niyahatu 'alal mayyit, dan meratapi ketika terjadi musibah kematian. Ini termasuk 2 perbuatan yang tergolong dosa besar, namun masih dilakukan oleh banyak manusia. Dan kita saksikan ya, bagaimana orang terkadang meninggikan nasabnya, kemudian merendahkan nasab orang lain, mencela nasabnya, ya, mengolok-olok. Dan juga masalah an-niyahah ini juga masih banyak dilakukan. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.